Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna min ahlil Qur'an. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh, semoga sentiasa Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat salam kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Sebagaimana tadi disampaikan oleh pembawa acara, yang sepatutnya pagi hari ini mengisi kajian adalah Dr. Zul Ikrami MALJ. Kebetulan beliau tadi malam menelepon pukul 10. Beliau kurang enak badan. Jadi seperti kata orang Melayu, kalau tak ada berada-ada, mana mungkin tempuh bersarang rendah. Kalaupun ustadznya tidak ada, kita pantang menyerah. Begitu salam banyak juga ustadz di sini. Jadi kita ganti-ganti. Karena mulianya majelis bukan karena mulianya ustadz yang menyampaikannya. Ya toh? Bukan karena ada kiai, bukan karena ada ustadz, bukan karena ada Gus sebagai ustadznya. Walaupun Gus yang menyampaikan, tapi kalau dia mengolok-olokkan tukang es teh, jadi kacau itu masalah. Ya, ribut pengajian itu. Iya mas. Jadi mulianya pengajian apa yang dibicarakan, bukan siapa yang menyampaikan. Tapi sudah menjadi tradisi bagi kita. Biasanya kita mendatangkan ustadz. Ini sebetulnya tertib ini bagi saat sekarang ini sudah tradisi di mana-mana. Kita datangkan ustadz dari luar. Sebetulnya bukan ini tertib yang pertama. Tertib yang paling utama, kita yang datang pada ustadz. Itu kalau mencari, namanya juga mencari ilmu. Al-bi'ru ya'ti wa la yu'ta. Itu pesannya. Sumur itu didatangi, bukan mendatangi. Bukan sumurnya yang datang, orangnya yang datang ke sumur. Tapi sekarang ini untuk membuat praktis, maka sumurnya didatangkan. Itu sebetulnya kaedahnya terbalik. Tapi macam mana pun pada kondisi saat ini, mengingat kondisi situasi dan efisiensi, maka kita datangkan ustaz. Lalu tujuan kita yang mengaji ini pertama sekali apa? Apa tujuan kita yang pertama? Untuk mencari ridho Allah. Ini yang pertama, untuk mencari ridho Allah. Karena sebanyak manapun ilmu, kalau tidak ada ridho, susah mengamalkannya. Semua orang tahu kalau sholat di masjid itu berjamaah 27 kali daripada sholat sendirian. Tahu. Tapi tidak ada kekuatan mengamalkannya, berat mengamalkannya. Karena ridho Allah belum turun. Jadi yang kedua baru niat untuk mendapatkan ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat. Gunanya apa? Supaya mahabbah kita meningkat kepada Allah. Supaya rasa takut kita meningkat kepada Allah.
Jadi pengajian itu ujungnya, set goalnya, endingnya minimal ada 2. Pertama apa? Menghantar kita bertambah rindu kepada Allah, bertambah cinta kepada Allah. Man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu, wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Itu kata ahli tasawuf. Siapa yang rindu, cinta, ingin bertemu Allah, Allah pun rindu, cinta, suka bersamanya, suka berjumpa dengannya. Dan siapa yang benci, enggan bertemu dengan Allah, maka Allah pun enggan bertemu dengannya. Semua orang sih yang namanya mati tidak ada yang tidak takut. Hanyalah orang yang tinggi cintanya, tinggi pasrahnya kepada Allah. Maksudnya cinta bertemu dengan Allah, merindukan Allah. Kalau dulu Saddam Hussein ketika mau dieksekusi, sedikit pun tidak ada takutnya. Pada akhir kalamnya dia baca apa? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Di Indonesia pun sekitar 7 tahun lepas barangkali kita kenal siapa dia, seorang gangster preman besar yang dieksekusi di Nusa Kambangan di Jawa Tengah. Siapa dia? Freddy Budiman. Ketika dia mau di final eksekusi, maka dia bilang, tolong pembuka mata saya, penutup mata saya dibuka, supaya saya melihat dosa-dosa saya. Hanyalah orang yang pasrah betul dan yang cinta kepada Allah. Seseorang pergi ke pasar lalu memberi seorang hamba. Dulu masih ada jual hamba di pasar. Kemudian dia bawa ke rumahnya. Ketika malam dia mendengar ada suara berbisik-bisik di kamar hamba itu. Rupanya hamba itu apa? Hamba itu lagi beribadah kepada Allah. Tapi alangkah herannya dia doanya. Apa doanya? Demi cintamu kepadaku ya Allah, aku dapat bangun di malam ini untuk beribadah. Maka tuannya bilang, demi cintaku kepadamu. Tadi hamba itu bilang, demi cintamu kepadaku. Jadi tuannya bilang terbalik, demi cintaku kepadamu. Maka dia pun bilang, kalaulah bukan demi cinta Allah kepadaku, niscaya aku tidak akan dapat bangun di malam ini. Maka dia pun berdoa kepada Allah, ya Allah, rahasiaku telah terbuka dan panggillah aku. Begitulah orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi endingnya itu 2 tadi, bertambah takut kita kepada Allah dan bertambah rindu kepada Allah. Implementasi daripada rasa takut dan rasa cinta kepada Allah ini wujud dalam amal-amal yang soleh, meningkat amal ibadahnya, meningkat amal-amal kebaikannya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pagi hari ini kajian kita adalah nasihat Nabi, 5 nasihat Nabi kepada Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abdullah Ibnu Abbas ini adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti anak daripada paman Nabi yang bernama Abbas. Abdullah Ibnu Abbas ini ketika dia nanti besar, dia menjadi rujukan tafsir, orang yang paling pakar dalam ilmu tafsir. Dia lahir padahal Nabi sudah berumur 50 tahun.
50 tahun Nabi baru dia lahir di Makkah. Apa yang terjadi 3 tahun lagi setelah Nabi berumur 50 tahun? Apa yang terjadi? Perkara besar yang hingga hari ini kita ikut memperingatinya. 53 tahun setelah peristiwa Isra, hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Nabi hijrah ke Madinah dia masih berumur 3 tahun. Satu sisi dia ini memanggil Nabi abang sepupu karena ayah mereka adik-beradik. Satu sisi dia memanggil Nabi itu apa namanya, pamankah? Kalau suaminya adik mak kita apa dipanggil? Aman ya? Kalau tempat saya Mendeling apa namanya? Aci ya? Brunei? Wah, tinggi lagi tuh. Jadi angkel kali. Jadi kenapa Abdullah bin Abbas memanggil Nabi satu sisi sebagai abang sepupu? Memang itu abang sepupunya ayah mereka adik-beradik. Yang kedua, kenapa Nabi juga sebagai pamannya? Karena Abbas ayahnya menikah dengan Ummu Fadil. Siapa namanya? Ummu Fadil. Lahirlah anaknya Abdullah bin Abbas. Kemudian adik dari Ummu Fadil ini namanya Maimunah, menikah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pamannya mengambil kakaknya, ponakannya mengambil adiknya. Itu dalam Islam sah. Jadi pamannya mengambil kakaknya Ummu Fadil, kemudian adiknya, ponakannya mengambil adiknya. Itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya adalah Maimunah. Jadi makanya dia dengan Nabi bukan dekat saja secara sepupu, ada dua sisi, juga sebagai jadi ponakan Nabi juga, karena makciknya adalah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada dua posisi dia, sebagai sepupu dan ponakan. Maka dari kecil dia itu sangat akrab dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kembali kepada yang tadi, dalam Islam itu bukan masalah. Kadang-kadang adat yang menjadikan masalah. Saya pernah melihat suami istri, si suaminya punya adik perempuan, si istrinya punya laki-laki. Nikah lagi. Apa namanya dalam istilah adat kita ini? Tukaran. Jadi kalau kita bilang dalam adat apa namanya? Jadi suami istri ini, si suami punya adik perempuan, si istri punya adik laki-laki. Nikah lagi. Gantian. Udah, kakakku sama kamu, adikmu sama aku. Itu sah. Ada. Dan seperti kasus tadi, kalau mengenai Brunei, Sultan Brunei, Sultan Hasan Al-Bolkiah kawin dengan permaisuri Ratu Hajjah Salehah namanya. Adik Sultan ini seorang pangeran, adiknya kandung mengambil adiknya. Itu pun ada. Jadi adik beradik mengambil suaminya adik beradik dan istrinya pun adik beradik. Itu boleh-boleh saja. Ada lagi pernah saya lihat, dulunya dia menantu, manggil ibu ini menantunya, tapi boleh sekarang dia panggil menjadi kakaknya.
Macam mana boleh seperti itu? Tadinya ibu menantunya, lama-lama zaman berputar, masa beralih jadi kakaknya. Saya pernah melihat. Katakanlah misalnya satu orang mertua namanya, mohon maaf kalau ada yang sama, katakanlah Rembulan. Mudah-mudahan tidak ada nama yang samalah di sini, Rembulan. Kalau ada pun kebetulan saja. Rembulan ini punya menantu. Menantunya namanya Cahaya. Jadi Cahaya dengan Rembulan berarti menantu dengan mertua. Rembulan ini punya adik laki-laki, namanya Hilal. Jadi si Cahaya tadi manggil Hilal siapa? Adik daripada ibu mertuanya dia panggil apa? Dia panggil bapak mertua juga, karena adik kandung daripada ibu mertuanya, ya toh? Tidak tahu apa yang menjadi hal, karena dia sering bermain-main ke rumah mertuanya, ke rumah bapak mertuanya laki-laki itu tadi, adik dari mertua perempuannya. Lama-lama ya begitulah, terlalu sering berkunjung, terlalu sering pandang memandang, akhirnya terjadilah hubungan kontak hati. Lama kelamaan si suami ini bergaduh di rumahnya dengan istrinya, cerai. Setelah cerai, itu tadi si Cahaya itu dinikahi oleh si Hilal mertuanya. Jadi yang tadinya mertua perempuan itu sekarang menjadi kakaknya. Saya pernah dalam satu hari melihat mereka pegangan tangan. Waktu itu kebetulan kami sama-sama pergi umroh. Yang dulu mertua dengan menantu, sekarang gandengan pegangan tangan jadi kakak dengan adik. Itu pernah terjadi. Lupakan saja itu bukan menjadi topik kita pada pagi hari ini. Topik kita adalah nasihatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas. Ada 5 nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas. Yang pertama apa? Ihfadillah yahfaduk. Peliharalah Allah, niscaya Allah akan memeliharamu. Yang kedua, ihfadillah tajidhu tujahak. Peliharalah Allah, engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Kemanapun engkau merasa Allah bersamamu. Yang ketiga, wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau meminta, mintalah hanya kepada Allah. Yang keempat, wa idza sta'in fasta'in billah. Kalau engkau mohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Yang kelima, Nabi bilang apa? Wa'lam, ketahuilah, ya gulam. Arti gulam ini kalau bahasa kitanya anak kecil. Karena waktu itu Abdullah bin Abbas dibonceng oleh Nabi di atas unta. Maka Nabi panggil dia ya gulam, sebagai adik sepupu dan sebagai ponakan. Wa'lam annal ummata law ijtami'u ayyanfa'uka bi syai'in la yanfa'uka bi syai'in illa ma qad kataballahu lak. Ketahuilah wahai anak, seandainya seluruh manusia ini berkumpul untuk memberikan kebaikan kepadamu, niscaya mereka tidak akan dapat menyampaikan kebaikan itu kecuali apa yang Allah tetapkan bagimu. Wa izdama'u ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka bi syai'in qad kataballahu alaik. Dan sekiranya mereka juga berkumpul untuk mencelakakanmu,
memudaratkanmu, niscaya mereka tidak akan mencelakakanmu dan memudaratkanmu, illa ma kataballahu lak, kecuali apa yang Allah tulis bagimu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhub, telah keringlah tangkai pena, telah diangkat tangkai pena, dan telah keringlah lembaran-lembaran. Artinya semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini sudah ditentukan semuanya. Jadi tadi ada 5. Kalau saya pikir pagi ini waktunya sangat singkat, kalau 5 kita uraikan tidak cukup. Jadi insya Allah kita masuk saja poin yang ke-5. Kalau nanti sempat kita turun dari 5 ke 4. Kalau tidak sempat nanti waktu sedikit kita buka tanya jawab insya Allah. Kita mulai dari 5 saja. Nabi bilang, wa'lam law annal ummata ijtama'u ay yanfa'uka bi syai'in la yanfa'uka bi syai'in illa ma qad kataballahu lak. Seandainya seluruh umat ini berkumpul untuk mendatangkan kebaikan bagimu, tidak akan dapat mereka mendatangkan kebaikan kecuali apa yang Allah tetapkan. Begitu juga keburukannya. Artinya semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Umur kita, rezeki kita, jodoh kita, nasib kita, semua Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Biyadihil mulku, fasubhanalladzi biyadihil, maha suci Allah yang di tangannya lah segala kendala langit dan bumi. Allah yang mengatur semuanya, kepadanya lah kita kembali. Semua sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jodoh sudah dicatat oleh Allah. Nasib sudah dicatat oleh Allah. Saya dulu ingat ada orang di Jakarta, dia pergi cari jodoh ke Jawa, naik motor, balik lagi ke Jakarta tidak dapat jodohnya. Jodoh ini sudah ditentukan sama Allah. Jadi bagi remaja-remaja tua Baitus Salam, yang masih apa namanya Imam? Yang masih jomblo ya? Ya, termasuklah. Berapa bulan lepas satu orang sudah pulang. Satu orang remaja masjid sudah pulang. Allah yang kasih, tentukan. Kemudian dia balik ke Jakarta tadi. Ketika ada berkumpul di depan rumahnya, kumpul anak-anak, dia pun ikut nimbrung di sana. Maka satu orang anak dia lihat dalam poketnya itu ada foto. Dek, foto siapa itu? Ini foto kakak saya. Boleh lihat? Ya, kalau abang mau dengan kakak saya kasih tunjuk. Ya, saya mau, katanya. Maka dia tunjukkan, Masya Allah, ini tidak menolak ini, katanya. Ya, sampaikan salam sama kakaknya, saya mau. Akhirnya jodohnya di sebelah rumahnya, dan mertuanya sangat sayang kepadanya. Satu orang cerita dengan saya, ini kejadian ini di Medan, di kampung saya. Dia datang ke kampung saya untuk cari jodoh. Dia merantau di Jakarta, dia datang ke kampung cari jodoh. Sampai di kampung itu dia melihat sekumpulan anak dara. Mungkin ada satu pengajian di kampung itu, baru balik. Masya Allah, dari seluruh anak dara itu dia lihat satu bintang. Mun kata orang, beribu-ribu bintang di langit, hanya satu yang bercahaya. Jadi dia pun ya membuang pening kepalanya, dia pergi masuk kedai.
Sampai di kedai dia minum, lepas minum dia bayar satu kedai itu. Biasalah kalau di kampung ada orang pulang merantau, dia bayar minumnya satu kedai itu. Maka satu orang tertarik dengan akhlak anak ini, simpatik dia. Maka dia bilang sama ni, "Nak, ayo minum lagi di rumah." "Sudah minum Pak," katanya. "Ya udahlah, lain teh di rumah dengan teh di sini beda." "Oh iyalah Pak, rumah saya tidak jauh di pojok kampung ini." Ini kisah nyata. Mereka pergi ke rumah Pak tua tadi. Sampai di rumah itu dia bilang anaknya, "Nak, buatin teh nak." Maka anak darahnya buat teh. Sampai di depannya itu, Masya Allah, ternyata yang buat teh itu tadi anak darah yang dia lihat ketika dia datang di kampung itu. Siapa yang menemukan? Allah. Akhirnya pandangan pertama, lanjutlah itu. Begitulah Allah SWT kalau tentukan, Allah sudah tentukan. Tapi banyak kejadian kalau Allah tidak jodohkan, sudah dibawa pun ke rumahnya, ada yang lari lagi dari jendela. Masya Allah. Baik, itu terjadi. Jadi semua Allah SWT telah atur. Tapi dalam aturan Allah SWT ini, apakah saya mesti pasrah? Kan Allah sudah atur, tidak payah usaha lagi. Ini semuanya kan takdir itu Allah tidak tunjukkan. Kita ini dalam usaha. Kita wajib berusaha. Ketentuan di tangan Allah. Jodoh sudah ditentukan oleh Allah. Nasib kita ditentukan oleh Allah. Mati kita, kubur kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi usaha tetap. Nabi itu hidupnya itu orang-orang yang optimis. Nabi itu memberikan semangat orang yang optimis. Apa kata Nabi? Kalau seandainya kamu tahu besok hari kiamat itu terjadi, ada lagi sebatang pohon di tanganmu belum kau tanam, maka tanamlah. Jadi optimisme Nabi itu sangat tinggi sekali. Jadi berusaha ini, kita ini tidak boleh menggantungkan usaha itu pada nasib. Berusaha sekuat tenaga. Keputusan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Satu hari dalam hadis kudusi dikatakan, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam. "Bu, kenal Nabi Musa?" "Ya Bu." "Ya, luar biasa. Kalau saya tidak kenal Nabi Musa." Hebat ibu-ibu nih. "Tahu ya Bu ya, tahu." Nabi Musa ini ditanya oleh Allah, karena Nabi Musa ini gelarnya apa? Kalimullah, orang yang boleh bercakap dengan Allah. "Ya Musa, kenapakah orang yang pintar saya jadikan miskin, orang yang bodoh saya jadikan kaya?" Pintar, miskin. Kaya, bodoh, kaya. Nabi Musa bilang, "Saya tidak tahu ya Allah." "Ketahuilah Musa," kata Allah, "supaya orang kaya itu, supaya orang pintar itu tidak menganggap bahwa rezeki itu dari hasil usahanya. Rezeki itu adalah daripada saya." Ada orang tidak sekolah, tidak tinggi sekolahnya. Saya pernah lihat dalam satu show itu, dia sekolahnya cuma kelas 1 SD, tapi Masya Allah, Allah bagi dia kekayaan yang luar biasa. Karyawannya saja ratusan, punya supermarket, punya perusahaan yang besar-besar. Padahal dia hanya sekolah kelas 1 SD.
dan S1, S2 banyak pekerjanya. Ini adalah menunjukkan kepada kita bukan karena kepintaran yang memberikan kita kaya, tapi salah satu adalah ketentuan Allah yang Allah berikan dalam garis tangannya, takdirnya maksudnya, dia itu menjadi kaya. Jadi untuk itu Allah Subhanahu wa taala baik kepada orang beriman, baik kepada orang yang tidak beriman, Allah mempunyai sifat Ar-Rahman. Artinya yang Maha Pengasih. Siapapun boleh Allah kasihi. Orang beriman, orang tidak beriman, orang yang durhaka, orang yang tidak taat, orang yang taat, semua Allah bagi rahman kepadanya. Seorang Majusi ini dari dulu sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, agama Majusi sudah ada. Agama penyembah api. Rata-rata agama ini semuanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam belum lahir sudah ada. Salah satu yang paling tua adalah Hindu. Itu sudah ada. Buddha sudah ada. Nasrani sudah ada. Majusi sudah ada. Mungkin yang belum ada aliran-aliran baru seperti aliran kepercayaan dan lain-lain. Jadi Majusi ini datang kepada Nabi SAW dan datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia meminta untuk diberi makan. Maka Nabi Ibrahim jawab, hatta tuslimu, saya akan bagi makan kamu, tapi tuslimu, Islam dulu. Dari ucapan Nabi Ibrahim ini bahwa nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad pun agamanya adalah Islam. Jadi dia bilang lagi, bagi aku makan. Nabi Ibrahim bilang, hatta tuslimu, beriman dulu, masuk Islam dulu, baru saya bagi makan. Setelah dia tidur Nabi Ibrahim, maka pun dia pergi meninggalkan Nabi Ibrahim. Ketika dia pergi, Allah menegur Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, lihatlah orang tua itu, umurnya 70 tahun, sudah tua. 70 tahun dia tidak beriman kepadaku, tapi selama 70 tahun akulah yang membagi rezeki kepadanya. Walaupun orang tidak beriman, Allah punya sifat Ar-Rahman. Akhirnya Nabi Ibrahim panggil lagi, sini Tuhan, makan. Jangan supaya jadi kita sentimen dalam hidup ini. Melihat seseorang ini kita kadang-kadang sentimen. Saya teringat dengan ucapannya Gus Dur. Saya tertarik sekali dengan ucapan presiden kita yang ke berapa itu? Yang ketiga kata yang keempat. Apa katanya? Dia bilang, kalau kamu membenci orang yang tidak pandai baca Al-Quran, maka yang kamu pertuhankan itu bukan Allah, tapi Al-Quran. Kalau kamu memusuhi orang yang beda agama dengan kamu bermusuh dengan dia karena agamanya beda dengan kamu, ini Gus Dur bilang nih, maka yang kamu sembah itu bukan Allah, tapi agama. Kalau kamu menjauh dari orang yang melanggar moral, kamu jauh, kamu benci dari orang yang melanggar moral, kamu menjauh darinya seolah-olah kamu paling baik, kata Gus Dur, berarti yang kamu sembah itu bukan Allah tapi moral. Maka untuk itu sembahlah Allah. Bagaimana tandanya menyembah Allah? Terimalah semua makhluk Allah sebagaimana Allah terima semua makhluknya. Allah sudah buat ketentuan
dan ukurannya masing-masing. Jangan sampai merasa lebih baik dan merasa lebih hebat. Percayalah kepada semua ketetapan dan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Nabi SAW ajarkan kepada Abdullah bin Abbas. Semenjak ia kecil, dia sudah mendapat pelajaran dari Nabi. Di samping Nabi mendoakannya, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah orang ini paham dalam agama dan mengerti dalam ilmu at-ta'wil. At-ta'wil artinya ilmu tafsir. Makanya Abdullah bin Abbas ketika Nabi wafat umurnya berapa? Ya, umurnya 12 atau 13 tahun. Karena dia lahir Nabi berumur 50 tahun. Berarti dia masih anak-anak, belum balik 12 tahun. Tapi dialah pakar tafsir di antara sahabat. Dialah orang yang paling ahli dalam tafsir di antara sahabat. Termasuk karena berkahnya doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini satu pelajaran bagi kita. Saya melihat satu bukti nyata. Bukan satu saja, banyak. Ada hari itu satu orang ayah di Kalimantan Selatan. Saya pernah singgah di tempatnya di Banjarmasin. Haji itu namanya Haji Ilyas. Dia toke kopra di sana. Satu hari dia kelahiran anak. Maka ketika anak ini kecil, sudah mulai besar pada masa kecilnya, di mana ada ulama besar, di mana ada ulama, ke situ ayahnya bawa anak ini. Tuhan, tolong doakan anak saya. Semoga anak saya menjadi orang yang paham dalam agama, orang yang taat kepadamu, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian pindah lagi, selalu dia bawa. Apa yang terjadi? Ternyata betul satu kenyataan. Setelah orang ini, anak ini besar, dia menjadi penghafal Al-Quran dan sangat lancar. Ketika dia khatam kuburonya, arti khatam kuburo itu membaca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, tidak pernah putus, kecuali diantarai dengan sholat dan makan. Tidak ada istirahatnya. Sholat, dia sholat, ada makan-makan, dibacanya terus. Dia sanggup membaca Al-Quran itu 8 jam dan hafaz Al-Quran. Dan luar biasa. Ini ternyata hikmahnya kalau anak kecil kita selalu bawa kepada ulama. Jadi ada maknanya. Anak-anak kita, Ustaz, saya tidak punya anak lagi, tidak punya anak kecil. Udahlah, bawa diri sendirilah kepada ulama. Walaupun sudah besar, bisa didoakan juga oleh ulama. Artinya kadang-kadang sudah besar tapi jiwa masih anak-anak dalam ilmu agama. Jadi anak kecil ini, keluarga kita, anak kita, cucu kita, ternyata di sini satu keberkahannya kita mendatangi ulama sebagai pewaris Nabi untuk minta doa bagaimana supaya keberkahan doa daripada ulama ini wujud pada diri anak kita itu. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seluruh manusia berkumpul memberikan kebaikan, ingin memudaratkan, tidak akan tercapai kecuali hanya dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka iman yang paling tinggi ialah bukan karena hafaz Al-Quran. Iman yang paling tinggi bukan karena pandai berbahasa Arab. Iman yang paling tinggi bukan karena tidak pernah tinggal sholat tahajudnya. Iman yang paling tinggi bukan karena sering puasa Senin Kamis.
Iman yang paling tinggi apa? Yang paling tinggi level iman adalah orang yang ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu imannya paling tinggi. Maka wali-wali Allah doanya apa? Allahumma raddini biqada'ik wa sabbirni ala balaik wa auziqni syukran akbaik. Ya Allah, jadikanlah aku ridho terhadap semua keputusanmu, sabar terhadap semua ketentuanmu, dan ajarilah aku agar sentiasa bersyukur kepadamu. Ini doa-doanya daripada wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang dekat kepada Allah. Satu hari Nabi Sulaiman alaihissalam dalam sebuah kisah, dia lalu di satu tempat. Ibu tahu tidak orang mana Nabi Sulaiman ini? Di mana dia lahir? Kalimantan? Di Palestina ya. Palestina yang sekarang ini, yang mesti kita doakan siang dan malam. Kondisi di Gaza sekarang ini Masya Allah luar biasa sekali, sangat memprihatinkan. Kita di sini masih sangat jauh sekali diberikan kebebasan oleh Allah. Di sana itu Masya Allah, dentuman bom itu setiap saat terjadi. Gedung runtuh, rumah hancur, bahkan rumah sakit juga, masjid. Orang-orang kena bom, berpisah badan dengan kakinya, tangan dengan badannya, hancur kepalanya. Tapi sedikit pun tidak membuat surut mereka. Doa kita dia sangat diharapkan kepada mereka yang sangat luar biasa ini. Nabi Sulaiman ini satu hari dia lalu, maka dia jumpalah satu orang sedang mengarit rumput untuk makanan hewan ternaknya. Maka dia tanya, "Tuan siapa nama?" Orang itu bilang, "Nama saya Sulaiman." Alamak, Nabi Sulaiman sama juga namanya nih, Sulaiman juga. Sama-sama satu nama. Karena Nabi Sulaiman simpatik karena namanya sama. Nabi Sulaiman apa itu? Menitipkan sebongkah emas dalam rumputnya, dimasukkan dalam rumputnya. Siapa tahu nanti dia kalau sudah balik ketika dia beri makan kambingnya, hewan ternaknya, maka dia jumpa emas itu, dia akan menjadi kaya. Apa yang terjadi? Dia balik. Setelah sampai kandang, dia pun tidak memberi makan dengan tangannya, dia tumpahkan saja. Berapa bulan kemudian Nabi Sulaiman jumpa, orang tidak berubah juga. Orang itu masih tetap miskin. Maka Nabi Sulaiman memberikan semangka kepadanya, dibelahnya, dimasukkannya di dalamnya emas. Nanti kalau orang ini haus, biar orang ini melihat emas itu. Karena simpatiknya Nabi Sulaiman. Dia tidak haus pun dia tidak makan semangka hari itu. Dan semangkanya dibagikan orang. Jadi walaupun dia seorang nabi, ingin memberikan manfaat kepada orang lain, kalau tidak ada dalam catatan Allah, itu tidak akan wujud. Walaupun seluruh umat ingin membinasakannya, tapi kalau tidak ada dalam catatan Allah, itu tidak akan wujud juga. Keselamatan, kesejahteraan, kejayaan, dan kebalikannya semua ada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa nikman nasir. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah diantara nasihatnya Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Waktu ada beberapa menit lagi, insyaallah kita gunakan untuk tanya jawab sebelum kita tutup insyaallah. Pada ibu-ibu dipersilakan duluan. Silakan Bu. Kalau boleh dari yang tadi, kalau tidak boleh yang lain materinya. Ada Bu? Alhamdulillah Pak Sekretaris, semua paham.
Alhamdulillah. Bapak-bapak, monggo Pak. Ada mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik dengan apa tadi keterangan tadi. Yang saya tanyakan adalah cinta kepada Allah itu amalannya seperti apa? Terima kasih. Masya Allah, alhamdulillah. Luar biasa sekali pertanyaannya. Bagaimana gambaran cinta kita ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tadi sangat jelas sekali bagaimana pertanyaannya. Satu istilah tasawuf dikatakan, kalaulah kita ini tidak kenal, maka kita tidak akan sayang kepada Allah, tidak akan cinta kepada Allah. Jadi pertama sekali kenal dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, baru ada rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan benda. Kenapa kita mencintai gambar Soekarno-Hatta? Kenal toh itu ada nilainya. Walaupun hujan kadang-kadang ndak kira hujan, panas ndak kira terik matahari yang panas, banyak musuh ndak kira musuh, asal gambar-gambar itu dapat. Karena apa? Karena kenal dengan nilai sesuatu itu. Jadi yang pertama sekali adalah ma'rifatullah, kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita ingin mencintainya kalau kita tidak kenal kepadanya. Jadi langkah yang pertama untuk mencintai Allah adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dengan mengenal asmanya Allah Subhanahu wa taala, dan mengenal af'alnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kenal baru dapat dicinta. Kemudian yang kedua, bagaimana implementasi rasa cinta kita ini wujudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau kita sudah kenal dengan Allah, betul-betul kenal dengan Allah, sudah paham siapa Allah yang sesungguhnya, maka rasa sayang dan cinta kita untuk mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala akan semakin meningkat. Semakin menjaga diri kita untuk taat kepada Allah dan menjaga larangan-larangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kata bukan karena takut, tapi karena malu. Orang tidak sholat yang kebanyakannya hilang takutnya kepada Allah. Orang sholat karena takutnya kepada Allah. Di atas takut ada lagi apa? Malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berusaha untuk mentaati perintah-perintah Allah sampai meningkat kepada rasa malu apabila tertinggal perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Sampai malu berbuat maksiat karena Allah selalu memandangi kita. Kalau sudah ada rasa malu di hati kita karena Allah melihat kita, ini imannya ini levelnya sudah tinggi. Satu orang yang nanti di akhirat mendapat naungan, ketika naungan tidak ada kecuali naungannya Allah, ialah orang yang diajak berbuat maksiat oleh satu perempuan yang cantik, kedudukannya tinggi, dunianya hebat, kemudian menolak dia, inni akhafullah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, macam iman bapak-bapak di sinilah semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Karena kebanyakan iman di luar itu apa? Kebanyakan iman itu kalau bapak-bapak biasanya melihat
Karena ada ustadz yang mengatakan lakal ula walaikas tsani. Kalau pandangan yang pertama itu tidak dosa, yang kedua itu baru dosa. Dia melihat pertama kali, dia tidak ulang-ulang. Ini satu nikmat ini. Dilamakannya pandangannya supaya tidak jadi dosa. Lakal ula walaikas tsani. Yang pertama itu sudah jadi dosa. Kenapa? Karena hatinya sudah berubah, sudah diniatkannya. Bukan pengertiannya lagi kalau saya memalingkan, indah, hatinya tadi itu sudah. Apalagi yang saya tidak sangat setuju perkara ini, walaupun banyak ustadz menyampaikan, kalau dilihat maksiat, kalau tidak dilihat benda yang bagus. Ya, kalau dilihat maksiat, tidak dilihat itu tandanya iman tadi, tandanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu sudah berbuat maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah cinta mengenal Allah adalah berbuat taat hingga ada rasa malu dalam segala hal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah yang dua ini saja ada wujud dalam kehidupan kita, kenal dan rasa malu. Karena hari ini manusia tidak ada malu lagi kepada Allah. Makanya maksiat terjadi di mana-mana. Syukurlah hari ini di Indonesia sekarang ini dengan presiden yang baru, ingin memberantas korupsi, menegakkan hukum. Sekolah makin tinggi, gelar makin besar, tapi malu di hadapan Allah, bahkan malu di hadapan halayak ramai sudah tidak ada. Saya pikir itu dulu Pak ya, singkat saja. Kenal dan malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang nasib takdir manusia Pak Ustaz. Namanya kita manusia Pak Ustaz. Terkadang sakit atau nasib atau bagaimana Pak Ustaz. Tapi terkadang kita mengeluh gitu Pak Ustaz. Apakah itu kita tidak bersyukur padahal kita sholat, mengaji atau berzikir Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, namanya manusia biasanya innal insana khuliqa halu'ah. Allah sampaikan di Al-Quran, manusia ini banyak keluh kesahnya, banyak tidak sesuai dengan kehidupannya. Kadang-kadang hujan masalah, tidak cocok. Panas masalah, semua masalah. Hujan masalah, panas masalah, mendung pun masalah. Itu orang seperti ini biasanya mukanya selalu bermasalah. Walaupun dia sehat, mukanya macam banyak utang, walaupun utangnya tidak ada. Karena semua menjadi masalah. Memang ini satu sifat manusia. Bahkan bukan ini manusia yang artinya tidak ada iman sekalipun. Bahkan ada orang yang iman tadi itu pun kadang-kadang masih mengeluh dalam kehidupannya. Selagi keluhannya itu datang dengan tidak sengaja, ya dia masih mengeluh. Bukan dengan sengaja, ini Allah ini tidak adil, ini sudah lain itu. Kalau dia sudah bilang atau hanya dia mendesih, astagfirullah, kemudian dia berucap kembali istighfar karena melihat ini biasanya ini terjadi ya dalam kehidupan sehari-hari, banyak terjadi. Banyak Allah bagi cobaan. Kadang-kadang kita berdoa karena terlalu banyak cobaan, malah Allah tambah cobaannya. Ini bukan karena sentimennya Allah, tapi karena kasih sayang Allah supaya kita semakin dekat pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan karena kita ini artinya tidak menyetujui ketentuan Allah itu kepada kita, tapi kita berusaha bagaimana menerima sifat, bagaimana menerima cobaan-cobaan Allah itu dengan sifat sabar. Sabar terhadap ujian Allah, sabar terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala.
Karena kita bercermin, banyak lagi orang yang lebih besar lagi ujiannya daripada kita. Banyak. Tapi hatinya tabah menerimanya. Banyak ujian-ujian besar diterima oleh saudara-saudara kita yang lain. Jadi makanya dalam segala hal, kalau Nabi bilang ada nikmat, ucapannya apa? Alhamdulillah. Kalau ada dosa, astaghfirullah. Kalau ada kecemasan, la haula wala quwata illa billah. Kalau ada yang mengagetkan, kaget misalnya, ada kecelakaan, apa kita ucapkan? Jadi kalau ada kecelakaan, langsung innalillah, tapi orangnya belum mati. Subhanallah. Kalau ada orang misalnya dia itu, kita dapat berita yang luar biasa sekali, alhamdulillah, alhamdulillah, sekarang bapak itu sudah sembuh, bapak itu sekarang sudah punya jodoh, alhamdulillah. Itu apa kita baca? Dengar, oh bapak itu sekarang sudah sembuh, ada jodohnya, muda lagi, cantik lagi. Masya Allah. Mudah-mudahan Ustaz Ansori lah yang begitu. Itu misalnya. Ini contoh misalnya. Jadi Masya Allah. Jadi ada semuanya ya, ada bacaannya semuanya. Kalau dengar musibah baru innalillah. Jangan salah ya, jangan salah. Kalau ada orang naik pangkat, innalillah. Ada orang turun pangkat, alhamdulillah. Itu orang seperti itu banyak penyakitnya. Susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah. Jangan terbalik ya, jangan terbalik. Kalau ayam berkokok di malam hari, bacaannya apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau anjing mengaum di malam hari apa? Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena anjing itu melihat jin-jin dan syaitan. Jangan terbalik ya. Kalau ayam berkokok, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Anjing meraung, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Jangan terbalik. Kalau ayam tengah malam berkokok, bacaannya subhanallah. Tapi kalau ayam berkokok dan agak ribut baru pukul 9 malam, apa bacaannya? Itu tadi kalau tengah malam, lain bacaannya. Kalau baru jam 9, jam 10 malam, kita belum tidur, ayam berkokok, kokok, agak ribut, apa bacaannya? Maling ada. Jangan lagi ayam berkokok sudah jam 9, sudah ribut ayamnya. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Habislah ayam satu kandang. Jadi bacaannya maling, awas kau. Jadi ada semua bacaannya Bu ya. Menerima cobaan-cobaan dari Allah seperti itu, kita ini Allah sudah pilih, tidak salah letak Allah cobaan itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu sudah Allah pilih. Ada tempatnya. Jadi yang paling tinggi itu makanya menerima takdir dengan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun, tidak ada yang tidak ada ujian dalam hidup ini. Ujian bukanlah sentimen daripada Allah, tetapi adalah tanda dekatnya Allah, perhatiannya Allah kepada kita. Ini yang Nabi wasiatkan kepada Abdullah bin Abbas, supaya anak kita jangan diajari saja doa makan sebelum makan, doa mau tidur selepas bangun,
doa mau kamar mandi keluar kamar mandi, doa masjid keluar masjid. Jangan itu saja, tapi kita berajari dia akidah kepada Allah semenjak dari kecilnya. Terima kasih atas semua perhatian. Mohon maaf atas semua kekurangan dan kejanggalan. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.